Sampun. Pun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Bu Ani Alhamdulillah sehat. sehat. Semangat. Alhamdulillah ya Bu. Oke. Tetap semangat ya Bu, apalagi ini di tengah pandemi COVID yang semakin merajalela. Saya harapkan ibu-ibu semuanya bisa menjaga kesehatan, tetap mematuhi Amin. protokol kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sini Bu. Nggih. Ini saya akan memaparkan di sini tentang tujuan pembelajaran. Sebelum saya memulai paparan saya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai nggih. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan suatu apapun. Amin. Lanjutnya saya akan mempresentasikan. Saya buka dulu tampilan PPT. Oke. Apakah sampun terlihat? Pripun Ibu, sampun terlihat? Proses sampun. Sampun Bu. Winaya. Oh nggih. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran ya. Pengertian daripada tujuan pembelajaran sendiri yaitu tujuan pembelajaran atau TP itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi pada intinya tujuan pembelajaran itu adalah hal-hal yang dijadikan target dari kegiatan pembelajaran yang perlu dicapai atau dilaksanakan. Mungkin kalau dulu waktu kurikulum 2013 itu lebih kita kenal dengan indikatornya. Jadi jangan disamakan dengan capaian pembelajaran, ibu-ibu. Kalau capaian pembelajaran itu lebih pada KIKD, di mana KIKD-nya nanti melebur menjadi satu, jadi tidak dipisahkan seperti waktu di kurikulum 2013. Kemudian untuk konsep tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu kompetensi, konten, dan juga variasi. Itu aspek yang nantinya harus dicapai. Yang pertama kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, yaitu abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi, gunakan kata-kata operasional yang diamati, yaitu lebih mengacu pada penggunaan taksonomi Bloom. Kemudian untuk yang kedua, yaitu konten. Konten itu apa Ibu? Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Jadi kalau konten itu mungkin lebih kita kenal dengan materi pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan juga dan lain-lain ya. Di sini untuk variasi itu biasanya lebih bervariasi terutama untuk penggunaan kata-kata atau soal HOTS ya. Selanjutnya sebagai contoh di sini, contoh daripada tujuan pembelajaran itu kita ambil fase E,
domainnya untuk geometri pada mata pelajaran matematika, nggih. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai di sini yaitu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Nah, kemudian di sini nanti tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, tujuan pembelajaran yang bisa dicapai di sini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dengan kalimatnya sendiri tentang konsep perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku secara mandiri. Nah, di sini akan terlihat, Ibu, mana kompetensinya, mana kontennya, mana variasinya. Nah, di sini untuk kompetensinya itu bisa terlihat menjelaskan. Jadi siswa bisa menjelaskan. Kemudian kontennya apa? Kontennya itu tadi adalah materinya. Materinya adalah konsep perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sementara variasinya apa? Variasinya di sini terlihat secara mandiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, contohnya adalah peserta didik dapat memecahkan masalah yang terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan kreatif dan berpikir kritis. Bisa saya uraikan kembali di sini untuk kompetensinya itu adalah memecahkan masalah. Kemudian untuk kontennya, materinya masih perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lah, variasinya apa di sini? Variasinya adalah kreatif dan berpikir kritis. Nah, dari sini, dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan? Bu Anis, maaf, saya izin Winaya bertanya. atau Bu Anis, saya izin bertanya. yeah? Setelah tadi Bu Anis paparkan materi tentang untuk aturan tujuan pembelajaran, di sini saya hanya mau menanyakan, secara operasionalkah, apakah komponen tujuan pembelajaran harus memuat 3 aspek tersebut yang tadi ada kompetensi, konten, variasi, atau boleh salah satu dimasukkan, jadi tidak ketiga-tiganya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bu Anis. Terima kasih. Bu Inaya, di sini saya jelaskan kembali bahwa komponen dari tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek tersebut. Ya, jelas ya. Karena apa? Karena ketiga aspek di sini nanti yang meliputi dari kompetensi, konten, kemudian variasi itu sangat penting dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Sehingga nanti alur pembelajaran, alur dari tujuan pembelajaran yang akan ibu-ibu buat nanti itu dapat lebih terukur, dapat lebih terstruktur pembuatannya. Dan apa? Harapannya capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Begitu Ibu Inaya. Oh nggih, matur nuwun Bu Anis penjelasanipun. Nggih, mungkin Bu Lilis ada yang mau ditanyakan? Nggih Bu. Di sini saya mau menanyakan ini Bu. Apa manfaat yang dapat diperoleh dengan penyusunan tujuan pembelajaran? Padahal kita tahu capaian pembelajaran itu sudah tersusun, sudah disusun. Oh, nggih. Jadi Makasih Bu. Nggih, Bu Lilis. Jadi begini Bu, saya tekankan sekali lagi, antara tujuan pembelajaran itu berbeda dengan capaian pembelajaran. Kadang kan kita berpikir, oh capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran itu sama. Itu jelas berbeda. Kalau dalam kurikulum 2013 mungkin kita bisa lihat kalau capaian pembelajaran itu lebih pada KI, KD, hanya saja semuanya melebur menjadi satu, tidak ada pemisahnya. Sementara untuk tujuan pembelajaran itu adalah indikator atau target yang akan dicapai. Jadi manfaat yang dapat diperoleh itu apa saja? Bisa saja memudahkan guru dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran sehingga lebih terukur, lebih terstruktur dengan baik. Kemudian